Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum kita memulai kajian kitab Al-Hikam, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para pengarang Al-Hikam, baik itu pengarang matan maupun pengarang syarah, dan semua guru-guru yang sudah berjasa mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita semua. Ala hazinnya wa ala kulli niyatin salih wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baiklah para jamaah sekalian, insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan pengajian kitab Al-Hikam. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas satu kalam hikmah dalam kitab Al-Hikam yang berbunyi ijtihaduka fima dhumina laka wa taqshiruka fima tuliba minka dalilun alam tamasal basiratu minka. Kesungguhanmu dalam apa yang telah dijamin bagimu dan kelalaianmu dalam apa yang dituntut darimu adalah satu pertanda butanya mata hatimu. Di pengarang memulai dengan ijtihaduka fima duminalak. Kesungguhanmu dalam apa yang telah dijamin bagimu. Ay takfulullahu laka bihi, artinya sesuatu yang Allah sudah menjamin bagimu. Wahuwa ar-rizq, dan ianya adalah rezeki, tafaddulan minhu wa ihsanan, karena merupakan karunia dari Allah dan ihsan dan kebaikan. Jadi maksud apa yang dimaksud dengan yang Allah jamin itu? Maksudnya adalah rezeki. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan betapa banyak dabbah, apa itu dabbah? Makhluk yang bergerak di permukaan bumi. Ia makhluk itu tidak memikul rezekinya. Allah lah yang memberi rezeki semua makhluk itu, dan termasuk kalian wahai manusia. Surah Al-Ankabut ayat 60. Ila ghairi zalik minal ayat, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang
bagaimana Allah itu menjamin rezeki para hambanya, menjamin rezeki seluruh makhluk hidup di bumi ini. Misalnya ayat lain adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk hidup yang bergerak di bumi, di permukaan bumi, kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi dapat kita simpulkan dari poin pertama ini adalah rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalilnya Al-Quran. Kita nggak boleh membantah, kita nggak boleh tidak percaya. Kalau kita tidak yakin, berarti kita tidak beriman kepada Al-Quran. Kalau kita tidak yakin, berarti keimanan kita tidak sempurna. Karena itu adalah bagian dari ayat Al-Quran. Jadi sebagai orang yang beriman, kita mesti yakin bahwa rezeki manusia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita dilahirkan, sebelum kita hadir di bumi ini, Allah sudah menyiapkan rezeki untuk kita. Nah, tinggal kita berusaha, berikhtiar. Berikhtiar dan berusaha itu disebut dengan istilahnya apa? Menjemput rezeki. Wa taqsiruka fima tuliba minka, dan kamu lalai pada apa yang dituntut darimu. Wa huwal amalu alladhi tatawassalu bihi adatan ila maulak. Apa yang dimaksud di sini sesuatu yang dituntut darimu? Wa huwal amal. Ma itu artinya maksudnya adalah amal soleh. Yang mana amal ini kata pengarang sebagai penyebab secara adah, artinya secara zahirnya atau secara kebiasaannya, amal ini yang membuat seorang salik sampai kepada Allah. Min azkarin wa shalawatin. Contohnya amal itu adalah zikir dan sholat. Artinya ada amal-amalan sunnah selain dari amalan-amalan fardu. Apalagi wa auradina wirid-wirid wa ghairi zalika min anwa'i ta'at, dan lain-lain dari jenis-jenis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dituntut dari kita sebagai hamba. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku, agar mereka beribadah kepadaku. Ini bukti bahwa ibadah itu dituntut dari manusia. Allah menuntut manusia itu untuk beribadah kepadanya. Sementara dalam masalah rezeki, Allah tidak pernah menuntut. Allah tidak pernah menuntut kita untuk menjamin rezeki kita.
Allah tidak pernah menutup menyediakan rezeki untuk diri kita sendiri. Walaupun secara zahirnya kita bekerja, berusaha. Tapi sebagaimana dijelaskan belakang tadi, rezeki itu sebetulnya sudah dijamin oleh Allah. Fal matlubu minal muridi as-sa'yu fi qutil arwahi wa huwa zikrul maula wa fi'lu ma yuqarribu ilaihi. Maka yang dituntut dari si murid itu adalah berusaha atau upaya dalam hal yang berkaitan dengan makanan rohani. Dan ianya adalah zikrul maula, mengingati Allah, menzikir terhadap maula, terhadap Allah. Dan melakukan apa-apa yang bisa mendekatkan diri kita kepadanya. Laqutul asbahi, bukan makanan jasmani. Li'annahu qaimun bihi ghairuh, karena sesungguhnya telah ada yang mengambil tanggung jawab dalam masalah makanan tubuh itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa maulahu, dan ia adalah Allah, Tuhannya hamba tersebut. Nah, kita sambung matanya. Dalilun alam tamasa, di kesungguhanmu dalam hal yang telah dijamin bagi dirimu, dan kelalaianmu dalam hal yang dituntut darimu. Itu adalah pertanda atas butanya al-basiratu minka, mata hatimu. Apa itu basirah? Wahya ainun fil qalbi tudrikul umural ma'nawiyah. Basirah itu adalah mata hati, yang mana mata hati ini mengetahui hal-hal atau perkara-perkara yang bersifat maknawi. Kama annal basara yudrikul umural mahsusah, sebagaimana mata kepala dia akan melihat, mengetahui hal-hal yang bersifat mahsusah. Apa itu mahsusah? Hal yang bersifat yang bisa diindrai, hal-hal yang kasat mata. Jadi kita jelaskan bahwa dalam kalam hikmah ini pengarang mengkritik orang-orang yang sangat giat dalam mencari rezeki, orang-orang yang sangat giat dalam mengumpulkan harta, tetapi ia melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berkaitan dengan sifat tercela yang kita bahas di belakang, yaitu sifat hubbud dunya. Ini adalah ciri-ciri dari orang yang masih ada dalam hatinya hubbud dunya. Untuk mencari rezeki, bekerja, mengumpulkan harta, dia sangat bersungguh-sungguh, sangat bersusah payah. Bekerja dari pagi sampai sore, bahkan malam masih bekerja juga. Begitu dia ijtihadu dalam mencari rezeki. Bahkan pulang ke rumah udah larut malam. Untuk apa? Demi apa ya? Demi bekerja, demi cari uang, cari rezeki. Sementara masalah ibadah dia taksir. Apa itu taksir? Dia lalai. Ada yang tidak sholat misalnya. Ada yang sholat tapi sholatnya itu asalan.
yang penting udah gugur kewajiban gitu. Tidak diperhatikan bagaimana rukun dan syaratnya, tidak disempurnakan. Juga seperti misalnya sholatnya itu terburu-buru. Udah sholat itu cuma 5 menit, melakukannya juga terburu-buru. Bagaimana agar cepat selesai, kembali lagi ke pekerjaan. Ini yang dikritik oleh pengarang. Padahal tujuan hidup manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di belakang juga kita sudah bahas bahwa kita tidak dilarang untuk mencari rezeki. Kita tidak dilarang untuk mencari harta, mencari dunia. Tetapi kita mesti memperhatikan ibadah. Jangan sampai kita lalai dalam ibadah dengan alasan kerja. Gak sempat sholat, kenapa? Karena sibuk. Alasannya gak sempat. Atau sholatnya sempat, tapi tadi sebagaimana saya katakan, sholat tadi tidak sempurna. Tidak dilakukan dengan tenang ya. Atau misalnya udah melakukan amalan wajib tapi tidak sempat melakukan amalan sunnah. Di awal pengajian ini kita sudah bahas bahwa salah satu hal yang mesti mendapat perhatian dari seorang salik itu adalah memperbanyak amal ibadah. Bukan hanya sholat yang wajib, ibadah-ibadah yang wajib, tapi mesti ditambahi dengan ibadah sunnah. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang memiliki keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mencukupkan diri hanya dengan ibadah wajib. Sebagaimana di awal kita sudah sampaikan hadis qudsi yang berbunyi, ya tanazzalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa seorang hamba itu la tanazalu yatanazalul abdu, ya itu awalnya hadis. Seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah bin nawafil, kata Allah, sehingga aku mencintainya. Hatta uhibbahu, apabila aku telah mencintainya, maka jadilah aku matanya yang dengannya ia melihat. Jadilah aku telinganya yang dengannya ia mendengar. Jadilah aku lisannya yang dengannya ia berkata. Jadilah aku tangannya yang dengannya ia memukul. Jadilah aku kakinya yang dengannya ia berjalan. Nah, ini kata-kata kiasannya. Apabila seorang hamba telah mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amalan sunnah, maka Allah pun akan dekat kepada hamba tersebut. Allah pun akan mengasihi, mencintai hamba tersebut, sehingga dia berhasil dalam usahanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digambarkan bahwa Allah menjadi matanya, penglihatannya, yang dengan itu ia melihat. Allah pendengarannya, dengan itu dia mendengar. Allah lisannya, dengan itu dia berkata. Ini menggambarkan kedekatan seorang hamba tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua yang sudah belajar tasawuf, kita berupaya yang pertama adalah bagaimana kita menyempurnakan ibadah wajib. Bukan hanya melaksanakan
tetapi juga menyempurnakan. Perhatikan syarat dan rukunnya. Misalnya salah satu syarat sah salat itu adalah menutup aurat. Nanti perhatikan. Misalnya kalau yang perempuan ya, ibu-ibu itu ketika pakai mukena, perhatikan yang bagian di wajah itu ya. Jadi kalau bisa dalam mazhab Syafi'i itu yang di dagu ini termasuk aurat ini. Jadi kalau bisa pakai mukena itu sampai ke sini, taruhnya di sini ya, jangan di bawah. Kita perhatikan jangan sampai ada rambutnya yang keluar. Kalau ada rambut keluar berarti kelihatan auratnya. Kemudian lagi apalagi ketika sujud, perhatikan jangan sampai telapak kakinya kelihatan. Jadi kalau pakai mukena bawahnya itu mesti kita lebihkan ya, agar kalau kita sujud mukena itu, kain itu masih bisa menutupi telapak kaki. Kalau kita khawatir misalnya, boleh kita pakai kaos kaki, stocking. Jadi ini bentuk upaya kita untuk menyempurnakan ibadah. Sempurnakan syaratnya, sempurnakan rukunnya. Misalnya kalau sholat itu kita mesti memperhatikan apa yang disebut dengan tumakninah. Apa itu tumakninah? Berhenti sejenak. Jadi berhenti sejenak ini menjadikan terpisahnya antara dua rukun. Misalnya dari kita berdiri ke rukuk. Berdiri ke rukuk itu satu rukun ya. Allahu Akbar. Nah, bangkit dari rukuk ke i'tidal itu satu rukun lagi. Jadi jangan sampai dua rukun ini tidak ada pemisahnya ya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tidak ada berhenti sejenak. Atau misalnya ada orang yang sholat itu ketika bangkit dari i'tidal, belum lagi betul-betul berdiri dengan lurus, dia udah turun lagi menuju ruku. Nah, itu tidak tumakninah. Jadi ketika kita bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, itu mesti berhenti sejenak. Jadi harus lurus dulu berdirinya. Baru kemudian turun lagi untuk sujud. Contoh lain, ketika orang bangkit dari sujud ke duduk antar dua sujud. Duduk dulu berhenti sejenak baru sujud lagi. Ada yang bangkit dari sujud, belum sempurna duduk dia udah turun lagi untuk sujud. Kira-kira ada nggak itu yang fakta di lapangan? Ada ya. Nah, jadi ini upaya kita. Yang pertama adalah kita upayakan menyempurnakan ibadah yang wajib. Jangan sampai ada yang tertinggal. Yang kedua, usahakan sempurna rukun dan syaratnya. Nah, setelah itu baru kita berusaha untuk menambah dengan amalan-amalan sunnah. Di belakang kita sudah bahas ya, seperti membaca Al-Quran, apalagi zikir, ya, zikir setelah sholat. Kalau kita ada punya waktu yang lapang, kita zikirnya agak panjang setelah sholat. Sholat sunnah, sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid,
sunat qabliyah, sunat ba'diyah, salat sunat duha, salat sunat israk. Nah, kemudian apa lagi? Salat sunat tahajud, salat sunat hajat. Kemudian apa lagi? Zikir. Kalau kita salat sunat tahajud, kita tambahi dengan zikir. Zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Di zikir itu adalah zikir yang paling afdal ya. Zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Coba dipraktekkan ya. Nah, begitulah seharusnya kita sebagai seorang salik, seorang yang mengamalkan tasawuf itu. Mungkin kita tidak bisa sekaligus untuk mengamalkan yang saya sebut tadi ya. Apalagi misalnya puasa sunnah, puasa Senin Kamis. Kalau kita memungkinkan ya, puasa hari-hari putih itu 13, 14, 15 setiap bulan. Puasa hari Arafah, puasa Tarwiyah, puasa tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Di tanggal 1 sampai tanggal 7 itu puasa di awal Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah itu puasa Tarwiyah, dan tanggal 9 puasa hari Arafah. Kalau kita nggak bisa puasa dari awal, minimal kita puasa hari Tarwiyah dan hari Arafah. Jadi kita berusaha bagaimana meningkatkan amal secara berangsur ya. Mungkin agak berat ya kalau kita menambah amal itu dengan cara sekaligus, itu berat. Jadi usahakan menambah amalan-amalan itu, mengamalkan amalan sunnah mulai secara berangsur. Misalnya kita mengamalkan baca Al-Quran misalnya. Kita pakai pasang target itu. Misalnya saya target khatam Al-Quran 2 bulan sekali. Kalau 2 bulan sekali berarti perharinya mesti baca Quran setengah juz. Atau karena kita sibuk nggak sempat baca Al-Quran terlalu lama, agak lama waktunya, boleh kita buat target 3 bulan. Jadi satu hari itu sepertiga juz, antara 7 halaman sampai 6 halaman sampai 7 halaman gitu. Tapi usahakan untuk konsisten. Jadi di akhir bulan kita mesti mencapai tamat sepertiga juz, yaitu berapa? Ya minimal 6 ya, atau 7. Ya berapa tuh sepertiga? 1 juz berapa? 20 ya, batu 20. Kalau kita target khatam Al-Quran itu 3 bulan sekali, berarti 1 bulan itu kita khatam sepertiganya Al-Quran. Berapa sepertiganya? 10 juz. 30 semua kan? 10. Nah ini mesti jadi perhatian gitu ya. Dalam kesibukan kita bekerja, amal itu mesti jadi perhatian kita. Kita cari waktu, kapan waktu yang memungkinkan kita untuk beramal. Kalau pagi misalnya kita nggak sempat ya karena buru-buru mau pergi kerja, kita cari waktu di malam hari. Atau boleh juga saya katakan tadi ketika kita sholat tahajud.
samping kita zikir, kita juga baca Al-Quran. Gitu. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu misalnya kita nggak memakai target, memasang target, maka itu susah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya ada orang saya tanya misalnya ya, 1 tahun itu berapa kali khatam Al-Quran? Ada yang bilang gak pernah khatam. Bagaimana gak pernah khatam? Karena ya gitu, gak ada targetnya, gak ada. Kalaupun kita baca Al-Quran itu 1/4 juz 1 hari, lebih kurang 5 halaman, maka paling tidak 4 bulan sekali udah khatam Al-Quran. 1 tahun udah berapa kali? 2,5 kali. Jadi jangan semangatnya beramal itu hanya di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan kita target khatam Al-Quran 3 kali dalam sebulan gitu. Semangatnya menggebu-gebu ketika bulan Ramadan. Semangat baca Al-Quran, apalagi semangatnya untuk menuntut ilmu. Tapi setelah Ramadan berlalu, semuanya kembali hilang. Istilahnya kembali ke setelan awal lagi. Semua ibadahnya udah luntur. Jadi yang pertama apa? Agar kita bisa melakukan amal-amalan sunnah itu, yang pertama niat dulu. Niat itu penting. Setelah niat baru kita pasang target. Misalnya tadi udah saya contohkan baca Al-Quran. Contohkan lagi misalnya apa, sholat tahajud misalkan. Kalau nggak bisa kita full sampai 11 rakaat minimal, ya kita targetkan 4 rakaat dulu lah gitu. Jadi ada planning, ada perencanaan itu, ada perancangan. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, jadi itulah yang dituntut dari seorang murid. Kata pengarang, as-sa'yu fi qutil arwahi. Berupaya dalam hal yang berkaitan dengan yang makanan rohani, zikir, amalan sunnah, amal-amalan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi ta'biruhu bil ijtihadi isyaratun ila anna talabar rizqi min ghairi ijtihadin la ba'sa bih. Dalam redaksi pengarang di atas memakai kata ijtihad, ini isyarat kepada bahwa sesungguhnya mencari rezeki itu yang tidak berlebih-lebihan itu tidak mengapa. Jadi memang kita nggak mungkin kita nggak bekerja tuh ya, nggak mungkin kita hanya beribadah mahdah saja. Seperti yang Mbak Indri pernah katakan, ada orang yang katanya nggak perlu ibadah karena ibadah ini yang penting, sedangkan rezeki itu sudah dijamin Allah, dia nggak bekerja. Nah ini ekstrim juga namanya. Memang rezeki itu sudah jaminan Allah, tapi Allah juga menuntut kita untuk bekerja, berusaha, berikhtiar menjemput rezeki itu. Nah, bekerja itu adalah sebab yang adil untuk mendapatkan rezeki. Jadi itu tidak masalah, kata pengarang, kalau kita mencari rezeki itu ya dalam batas yang normal.
Yang dicela itu adalah ijtihadu, berlebihan dalam mencari rezeki sehingga menyebabkan kita lalai dalam beribadah. Bekerja menjadi alasan kita untuk lalai. Itu kita jadikan sebagai pembenaran bagi sikap kita yang lalai dalam beribadah. Itu yang dilarang itu. Kapan saya mau beribadah nih? Nggak ada waktu, sibuk, banyak kerjaan. Wala yadullu alam tamasa basyiratu. Dan ini juga tidak menunjukkan butanya mata hati si murid. Di masyarakat muslimin, jamaah sekalian, kalam hikmah ini peringatan dari pengarang kepada umat Islam, khususnya para pengikut tasawuf, agar kita seimbang ya, dalam kehidupan. Kenapa demikian? Karena pada praktiknya memang kita temukan umat Islam yang tidak seimbang itu. Mereka meyakini hari akhirat. Mereka meyakini bahwa kita mesti menyiapkan perbekalan untuk akhirat. Gitu juga dengan pengikut tasawuf. Mereka ingin wusul kepada Allah, ingin sampai kepada Allah, ingin dekat dengan Allah. Tetapi pada praktiknya kadang-kadang pekerjaan dalam mencari rezeki membuat dia taksir, lalai dalam beribadah. Jadi pengarang di sini membangunkan kita. Jika hal itu terjadi pada diri kita, itu menunjukkan bahwa telah butanya mata hati. Di sini juga pengarang menggunakan logika gitu ya. Sesuatu yang sudah dijamin kita bersungguh-sungguh di sana. Kita bersungguh-sungguh mati-matian dalam hal yang sudah Allah jamin gitu. Sementara yang Allah tuntut dari kita, di situ kita lalai. Bukan hanya mata hati ya, guna logika juga nggak masuk itu. Kalau Allah sudah jamin berarti kita sudah tenang. Kita nggak terlalu mati-matian di sana. Sementara apa yang Allah tuntut dari kita, ini yang mesti kita bersungguh-sungguh. Nah itu secara logikanya seperti itu. Namun dengan demikian, seperti yang saya katakan tadi, kita hidup di dunia ini mesti bekerja, menjemput rezeki. Bukan berarti kita dilarang untuk mencari rezeki, tidak. Tetapi bagaimana kita menyeimbangkan hidup itu, kita menempatkan pekerjaan itu pada posisinya. Menempatkan dunia itu pada posisinya. Bahwa kita sudah meyakini akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Memang kita sudah jelaskan juga bekerja itu bisa menjadi ibadah khairu mahdah. Tetapi itu bukan alasan untuk kita taksir dalam ibadah mahdah. Bagaimanapun ibadah mahdah tetap mesti menjadi perhatian kita, karena itu adalah tuntutan Allah kepada kita. Dan dalam tasawuf secara khusus itu adalah hal yang secara adah membuat kita, menyampaikan kita, mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan salah faham ya. Kalam hikmah ini bukan berarti pengarang mencela orang yang bekerja, tidak. Mencela orang yang mencari rezeki, tidak.
tetapi hanya mengkritik orang-orang yang menjadikan pekerjaan sebagai pembenaran bagi dirinya yang lalai, taksir dalam beribadah. Jadi demikian dulu. Jika ada pertanyaan setelah ini akan kita diskusikan ya.